Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Arika Putri, NPM 1911060045 dari kelas Biologi A semester 4. Sebelum masuk ke pembuatan, kalian udah tahu belum apa itu herbarium? Herbarium umumnya lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan. Herbarium juga bisa berarti tempat di mana material-material tumbuhan yang telah diawetkan disimpan. Herbarium umumnya dibagi menjadi dua, yaitu herbarium kering dan herbarium basah. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalkan daun, batang, bunga, dan akar. Sedangkan herbarium basah digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek. Manfaat herbarium. Herbarium dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa, perbandingan biologi, dan lain sebagainya. Tujuan membuat herbarium. Herbarium biasanya dipakai untuk mendukung studi ilmiah seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan herbarium berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatan herbarium kering. Baik, di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita siapkan tumbuhan bambu air atau Equisetum himalae, terus alkohol, isolasi, kertas sebagai alas, dan buku sebagai pemberat. Hal yang pertama dilakukan yaitu mencuci tumbuhan. Lalu saya di sini menyemprotkan alkohol ke tumbuhan yang akan diherbariumkan. Baik, di sini saya menggunakan kertas folio sebagai alas untuk menempelkan atau mengisolasi tumbuhan. Yang saya gunakan yaitu tumbuhan Equisetum himalae atau bambu air, sejenis paku-pakuan. Tumbuhan ini saya tempelkan menggunakan isolasi atau lakban supaya saat pengaringan tidak tergeser-geser atau tidak bisa bergerak. Dalam melakukan herbarium ini, kita dapat mengeringkan herbarium ini selama 1 minggu atau 2 minggu. Setelah selesai melakukan pengisolasian atau menempelkan tumbuhan tersebut, mari kita tutup dan kita timpah dengan menggunakan pemberat atau buku supaya proses pengepresan atau pengeringan herbarium kering berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah diherbariumkan selama 1 minggu sampai 2 minggu, kita masukkan atau kita pindahkan terlebih dahulu ke kertas yang lebih bagus atau lebih bersih, dan kita masukkan ke dalam plastik agar terlihat cantik dan rapi. Klasifikasi tumbuhan Equisetum himalae, Regnum plantae, divisi Pteridophyta, kelas Equisetopsida, ordo Equisetaceae, famili Equisetaceae, genus Equisetum, spesies Equisetum himalae. Tanaman Equisetum himalae atau tanaman bambu yang sering disebut juga sebagai ekor kuda kasar ini bukanlah termasuk dalam kelompok tanaman bambu dan juga bukan tanaman daun, melainkan termasuk ke dalam kelompok tanaman paku. Tanaman ini
ini ditemukan di Asia bagian utara, Amerika Utara, dan Eropa. Habitat asli dari tanaman ini adalah daerah sawah, namun sering juga ditemukan di permukaan tanah yang berkerikil dan berpasir. Tanaman bambu air ini atau Equisetum himalae sekarang sudah cukup populer dikarenakan tanaman ini sangat cantik jika menjadi penghias di dalam perkarangan rumah atau di dalam rumah. Jika dipandang akan memanjakan mata dan tidak akan membuat bosan. Selain memiliki keindahan untuk dipandang mata, tanaman hias Equisetum himalae atau bambu air pun memiliki manfaat lainnya. Tidak hanya keindahan saja yang akan kamu dapatkan, namun kamu akan dapat banyak manfaat darinya. Beberapa manfaat tanaman hias bambu air ini atau Equisetum himalae adalah sebagai pembersih kolam jika kamu sedang menentukan konsep kolam untuk rumah minimalis. Sebagai pembawa hoki, konon katanya tanaman ini bisa menarik kemakmuran dan kebahagiaan. Dan sebagai penenang jiwa bagi kamu yang sering merasakan penat dalam pekerjaan atau kehidupan yang cenderung menonton, mungkin kamu bisa menanam tanaman bambu air atau Equisetum himalae karena biasanya tanaman ini diletakkan dalam pot yang berisi air sehingga dapat mengurangi energi stres dari kesepian serta meningkatkan pertumbuhan spiritual. Baiklah, itulah cara pembuatan herbarium kering. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.